Selamat pagi, Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Rabu 16 Juli 2025, bersama saya Adisti Larasati. Dan saya Mario Saro. Ada beragam informasi penting dan juga menarik untuk Anda simak di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kalau kita melihat di harian muka Kompas, begitu ya, di harian Kompas, ya. Ini ada lonjakan biaya sekolah dasar yang hampir 5 kali gaji orang tua. Tentu saja kenaikan biaya SD ini mencapai 12,6% per tahun. Ini timpang dengan kenaikan gaji orang tua mereka yang hanya 2,6% per tahun selama 6 tahun. Dan tentu saja lonjakan biaya sekolah dasar ini setara 4,8 kali lipat kenaikan gaji orang tua. Jadi tidak setara begitu ya, kenaikan gaji dan kenaikan biaya sekolah. Ini yang kemudian menjadi sorotan kita, tidak hanya soal biaya pendidikan yang makin mahal, tapi juga harga beras yang sampai saat ini belum juga turun. Masih mahal harganya, bahkan di sejumlah daerah yang kita tahu beras premium begitu ya, ada yang mencapai Rp17.000 per kilogramnya. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ternyata beras-beras yang biasa kita konsumsi dan kita beli di supermarket begitu ya, dengan nama-nama beken, nama-nama sudah besar begitu ya, beras ini dioplos ya. Nah, itu yang memang menjadi perhatian dari masyarakat di beberapa seminggu 2 minggu ini. Beras oplosan. Jurnalis Kompas TV juga memang kita sudah melakukan semacam investigasi kecil-kecilan lah, bagaimana melihat atau bertanya langsung ke pedagang pasar apa sebenarnya beras oplosan ini. Dan dijelaskan juga bahwa beras ini terlihat teksturnya tidak lebih halus dibandingkan beras yang asli, pun juga ada beberapa perbedaan yang bisa dilihat secara kasat mata dari beras oplosan ini. Nah, ini yang mengatakan bahwa dari pedagang pasar ada memang penurunan yang membuat masyarakat sedikit ketakutan. Jadi karena beralih. Walaupun ya ketika mau membeli ini, jadi mereka udah mahal dan mereka bertanya juga kepada pedagang apakah benar itu adalah sebuah beras yang asli ataupun sudah tercampur dengan oplosan. Nah, ini yang memang harus ditunggu. Ya sekarang kita gini deh, ibu-ibu ya, udah berasnya harganya mahal, dioplos juga, gimana nggak makin sakit hati coba? Tapi Adisti kan nggak sakit hati, besar jadi nggak apa-apa. Nah itu dia, nanti kita akan hadirkan informasinya soal ibu-ibu, disclaimer, ibu-ibu tapi bukan Adisti. Nah itu tadi, karena memang Satgas Pangan juga nanti akan memeriksa sejumlah perusahaan, lebih dari 20 perusahaan kalau tidak salah yang nanti akan diperiksa terkait dengan beras oplosan ini. Nanti kita akan juga hadirkan informasinya soal beras mahal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk juga adanya beras oplosan ini. Tapi saudara, sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Dari sekelompok pengendara sepeda motor menganiaya warga hingga merusak dan menjarah sebuah warung kelontong di Rawasari, Jakarta Pusat pada Rabu dini hari. Dengan membawa kayu dan juga batu, kelompok pengendara motor yang tengah beraksi balap liar di Jalan Ahmad Yani merusak sebuah warung dan menganiaya 4 orang warga sekitar. Peristiwa ini bermula saat sekelompok pengendara sepeda motor melakukan balap liar. Warga yang resah lantas membubarkan aksi tersebut. Semula beberapa pengendara membubarkan diri, namun kemudian muncul sejumlah pengendara motor lain yang langsung menyerang warga. 4 orang warga yang bersembunyi di dalam warung dianiaya pelaku. Tidak hanya menyerang warga, mereka juga menjarah isi warung. 1 orang warga terluka akibat senjata tajam akibat peristiwa ini. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Seorang pemuda berjoget pacu jalur sambil duduk di atap mobil yang sedang melaju di jalan tol Lampung. Polisi pun langsung menangkap pelaku untuk ditilang. Video berdurasi 19 detik memperlihatkan pemuda berjoget seperti tren pacu jalur yang tengah marak di media sosial. Namun gerakan itu dilakukannya di atap mobil dengan beberapa mobil konvoi di belakangnya yang tengah melaju di jalan tol Trans Sumatera, ruas Bakaheni, Tebang Tinggi Besar, kilometer 58. Satuan PJR di Lantas Polda Lampung langsung menyelidiki dan memanggil pemuda yang melanggar pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas sehingga dikenakan sanksi tilang dengan denda maksimal Rp750.000. Kami sudah mengetahui profil para pelanggar, yang pertama, yang kedua mengamankan pelanggar.
Yang ketiga melakukan penegakan hukum berupa tilang maksimal ya Pak Kanjuk ya, dengan maksimal 750.000 nominalnya. Terus memberikan pemahaman keselamatan di jalan. Selanjutnya membuat surat dan video permintaan maaf kepada masyarakat Lampung. Mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura farming. Nah itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain. Selain diberi sanksi tilang, pelanggar juga diminta membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Hal itu karena aksi tren pacu jalur aura farming di atas mobil dapat membahayakan pengendara lain. Polisi mengimbau agar aksi serupa tak ditiru, apalagi dilakukan di area yang bisa membahayakan diri dan orang lain. Berlaku video viral kami yang berjoget pacu jalur di atas mobil Pajero di Jalan Tol kilometer 58 pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025, kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Polda Kepulauan Riau menangkap komplotan perompak setelah menjarah sebuah kapal asing MT Tom Elizabeth yang melintas di Selat Phillips, perbatasan Batam dan Singapura. Dalam video amatir ini terlihat tim Pol Airut Polda Kepulauan Riau menangkap perompak yang menjarah kapal asing MT Tom Elizabeth yang tengah melintas di Selat Phillips. Perompak sempat kabur sebelum akhirnya kawanan perompak yang terdiri dari 10 orang tersebut berhasil ditangkap. Dalam aksinya, perompak menargetkan kapal asing yang melintas di perairan Selat Phillips dengan memantau pergerakan kapal melalui aplikasi pemantau kapal di internet. Kemudian pelaku menggunakan sebuah kapal bot pompong untuk mendekati kapal target dan melakukan penjarahan mulai dari spare part, kapal hingga barang berharga lainnya. Komplotan perompak ini telah melakukan aksinya sejak tahun 2017. Mereka dengan menggunakan kapal kayu itu, mereka mendekat, kemudian mereka menaikkan galah, mereka mencantolkan talinya di kapal, baru kemudian mereka naik ke atas kapal, kemudian mereka mengambil barang-barang berupa spare part ini yang mereka gunakan. Menampung barang itu. Baru kemudian mereka turun. Sekali aksi mereka mendapatkan paling sedikit di antara 40 sampai 50 juta. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim SAR hingga kini masih mencari pemancing tenggelam di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada 4 korban tewas dalam kecelakaan kapal yang mengangkut para pemancing tersebut. Upaya pencarian di hari ketiga Selasa siang, tim SAR gabungan dari Ditpol Airut, Polda Jatim dibantu nelayan menemukan 2 korban meninggal. Kapal pemancing mengangkut 21 orang pada Minggu 13 Juli terbalik di perairan Lekok, Kabupaten Pasuruan akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Total ada 4 korban meninggal, 3 diantaranya telah teridentifikasi. Hingga kini tim SAR masih mencari seorang pemancing yang masih dinyatakan hilang. Khususnya dari tim SAR Pol Airut Polda Jawa Timur, telah ditemukan 2 jenazah korban kecelakaan laut tersebut. Kemudian untuk selanjutnya akan diserahkan 2 jenazah ini kepada pihak rumah sakit ataupun tim DVI. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Polda Jawa Barat menangkap 12 perempuan anggota sindikat penjualan bayi lintas negara. Sindikat beroperasi sejak 2023 dan telah mengirim 24 bayi ke Singapura. Polisi berhasil menyelamatkan 6 balita, di mana 5 anak balita diselamatkan di Pontianak, Kalimantan Barat, dan 1 anak balita diselamatkan di Tangerang. Ke-6 balita ini, menurut rencana pelaku, akan dijual ke Singapura.
Rencana perdagangan bayi ini berhasil digagalkan oleh polisi dengan menangkap 12 anggota sindikat penjualan bayi. Polisi bilang bayi yang akan dijual dikirim melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen keimigrasiannya. Sebetulnya juga kalau dibilang penculikan bukan jadi orang tua yang melapor, dia juga akan menjual bayinya, namun karena memang belum dibayar oleh pelaku sehingga dia melaporkan penculikan bayi ini. Modusnya dari perekrut ini, dia kemudian bayi ini dirawat selama lebih kurang 3 bulan. Kemudian setelah itu dia kirim ke Jakarta, dan dari Jakarta ini memang nanti ada yang memang diadopsi oleh orang lokal atau orang Indonesia sendiri. Kemudian ada juga yang nantinya kebanyakan dikirim ke luar negeri melalui Pontianak setelah dibuatkan dokumen-dokumen kelengkapan baik kependudukan maupun keimigrasian. Polisi masih melakukan pengembangan terkait penjualan bayi tersebut. Polda Jawa Barat akan melakukan koordinasi dengan Interpol untuk melacak jaringan penjualan bayi di Singapura. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi selanjutnya, Saudara, sound horeg menyebabkan kemacetan panjang kendaraan di Lumajang, Jawa Timur. Pemerintah Lumajang mengaku masih menunggu instruksi dari Pemprov Jawa Timur terkait aturan teknis sound horeg. Pancaran lampu warna-warni dan suara dari sound horeg membuat warga berbondong-bondong mendatangi tempat latihan sound horeg jelang pelaksanaan karnaval. Akibatnya, kemacetan panjang terjadi di Jalan Raya Desa Candi Putro, Lumajang. Bupati Lumajang bilang, fatwa MUI Jawa Timur tidak melarang secara mutlak soal sound horeg. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membuat aturan tersebut. Saya sedang menunggu karena di dalam klausul fatwa MUI itu ada menyampaikan bahwa agar pemerintah provinsi menghimbau, memberikan instruksi kepada pemerintah kabupaten kota untuk menindaklanjuti ini secara teknis. Tentu ini akan saya pelajari, dan sekali lagi fatwa MUI tidak melarang total tetapi membolehkan dengan syarat. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lumajang meminta pemerintah daerah segera membuat aturan teknis terkait penataan sound horeg. Hal ini dinilai penting mengingat banyaknya event karnaval di wilayah Lumajang yang menggunakan sound horeg. Tadi rekomendasi dari teman-teman di komisi rekomendasi juga merekomendasikan agar ada penataan, ada penertiban tentang sound horeg ini. Mungkin ya nanti ada aturannya, ada SOP-nya, ada standarnya. Nah, saya kira itu. Sebelumnya, Pondok Pesantren Besuk Pasuruan melalui hasil Bahsaul Masail memutuskan sound horeg haram. Dalam video yang viral di media sosial, pengasuh Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Kiai Haji Muhibul Aman Ali bilang pertimbangan fatwa haram dikarenakan selain kebisingan, sound horeg juga menimbulkan dampak sosial. Rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan sound horeg, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Namun hingga kini, MUI Jawa Timur mengaku masih mengumpulkan fakta lapangan serta melakukan kajian mendalam sebelum mengeluarkan fatwa resmi. Saat ini, fenomena sound horeg dinilai makin marak dan telah mengganggu kenyamanan warga, terutama di wilayah padat penduduk. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa 9 jam oleh Kejagung, dan di hari yang sama, Saudara, Kejaksaan Agung juga menetapkan 4 orang yang merupakan mantan anak buah Nadiem di Kemendikbudristek sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado, Sulawesi Utara masih tinggi, tidak terkecuali harga beras.
Di Pasar Bersehati, harga beras jenis Superwin masih dijual di angka Rp17.000 per kilogram dari yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Sementara untuk beras jenis Membramo yang awalnya dijual Rp14.500 per kilogram, kini dijual dengan harga Rp16.500 per kilogram. Pedagang dan pembeli sama-sama mengeluhkan kenaikan harga yang sudah berlangsung selama 2 pekan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta Barat mengalami kenaikan pesat dalam 2 pekan terakhir. Di Pasar Kedoya Kebonjeruk, harga beras naik meski diterpa isu beras oplosan. Adanya isu beras oplosan jenis premium membuat masyarakat beralih ke beras dengan kualitas biasa. Penjualan jenis beras premium diakui pedagang mengalami penurunan drastis. Bahkan pedagang pun mengakui jika kualitas beras premium saat ini tidak bagus. Itu apa? Menurut apa? Berasnya itu jelek. Beras kalau beras premium itu jelek, makanya omset kita turun. Masyarakat jadi milih beras yang biasa atau gimana Pak? Ya yang biasa sih, banyak yang sekarang yang biasa. Tidak lagi yang premium itu apa motor berasnya. Karena itu kan beras campuran. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menanggapi pemeriksaan perusahaan produsen beras yang diduga terlibat dalam pengoplosan dan pengurangan mutu beras. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meminta polisi untuk bertindak tegas. Apalagi jika badan usaha milik daerah DKI terbukti menjadi pengoplos beras. Sebelumnya produsen beras milik Pemprov Jakarta diduga Barreskrim Polri mengoplos dan mengurangi mutu beras. Kalau memang salah tindak, nggak ada urusan. Oke, ya, tapi saya mendapat laporan, tapi sulit, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi ini. Tapi saya mendapat laporan dari food station bahwa itu tidak benar. Ada audit nggak sih Mas? Pasti ada audit. Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini inspektorat turun. Gitu, ya. Ketua DPR Puan Maharani meminta temuan beras premium oplosan segera diusut tuntas. Yang mendesak aparat penegak hukum secara menyeluruh menindak pelaku teknis jaringan distribusi hingga korporasi yang terbukti mengoplos beras premium. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat, dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Sebelumnya, Menteri Pertanian bilang ratusan merek telah mencampur jenis beras premium dan biasa. Praktik oplosan beras membuat konsumen mengalami kerugian hingga Rp99 triliun setiap tahunnya. Mentan menegaskan, 26 pemegang merek sudah diperiksa polisi terkait kasus beras oplosan. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang, Brigjen Joko, beliau sudah periksa, ada 26 merek, sudah diperiksa tanggal 10 secara maraton. Dan kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Menteri Pertanian bilang ada 212 merek beras yang dinyatakan tidak memenuhi standar mutu. Tim Liputan, Kompas TV. Langsung saja kita pantau persoalan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Bersama dengan jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Julian Fernando, serta di Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama. Kita ke Pasar Induk Cipinang, Jakarta terlebih dahulu. Fedriska, bisa diceritakan pantauan harga beras di hari ini seperti apa? Apakah ada perubahan daya beli masyarakat di sana terkait dengan hebohnya beras oplosan, Fedriska?
Ya Adisti, kalau misalkan untuk harga beras di pasar induk Cipinang ini, kalau misalkan kami pantau begitu ya berdasarkan semacam tabel harga yang memang pada setiap hari diupdate oleh pasar Cipinang, yang mana ini harga beras ini berkisar antara 10.000 hingga 15.000. Ini tergantung dari jenis mutu dan juga jenis beras itu sendiri. Karena kalau misalkan kita ketahui bahwa memang pada 2 pekan ini terjadi kenaikan sejumlah bahan pokok termasuk beras. Nah cuman kalau misalkan tadi saya sempat berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengungkapkan bahwa per hari ini sebetulnya ada penurunan harga beras meskipun tidak signifikan. Kalau misalkan dikisarkan hanya sekitar 800 perak saja, jadi memang tidak sampai Rp1.000. Namun kalau misalkan untuk pedagang ini melihatnya ini adalah sinyal positif bahwa artinya kalau misalkan biasanya begitu ya, kalau misalkan terjadi penurunan harga beras biasanya ini akan turun ke depannya begitu. Nah ini harapan yang memang juga patut kita jadikan catatan begitu ya. Nah kalau misalkan terkait dengan beras oplosan ini tentu meresahkan bagi masyarakat. Namun kalau misalkan di Cipinang sendiri saat ini di belakang saya ini tampak tetap begitu ya aktivitas jual beli beras ini masih terlaksana begitu meskipun memang ada isu-isu yang memang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Nah saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda Adisti dan juga saudara bagaimana kemudian penampakan dari beras yang memang premium dan juga beras yang ini harganya lebih murah gitu ya. Nah, yang saya tunjukkan ini merupakan beras yang memang lebih murah dibandingkan dengan beras lainnya, dikarenakan memang tadi kalau misalkan saya sempat juga berbincang dengan salah seorang pedagang yang mengatakan, saya menanyakan apa sebetulnya perbedaan antara beras premium dengan beras murah begitu. Dikatakan bahwa secara bulir ini berbeda, tidak utuh, jadi pecah-pecah begitu ya, tidak utuh sebagaimana beras yang lainnya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ini beras yang memang agak lebih mahal harganya dibandingkan dengan beras tadi. Nah, ini merupakan beras yang memang secara harga lebih mahal dibandingkan dengan beras yang tadi. Kalau misalkan kita lihat tadi dan juga saudara, secara bulir beras ini lebih utuh, tidak pecah-pecah begitu ya. Dan kemudian secara aroma juga tidak mengeluarkan bau yang tidak nyaman begitu. Jadi memang kalau misalkan masyarakat ingin membeli beras secara langsung, jadi memang harus memperhatikan ciri-ciri begitu, karena memang mulai dari penampakannya, kemudian dari warnanya dan juga dari aromanya. Nah inilah catatan yang memang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika akan melakukan ataupun membeli beras di pasaran. Adisti. Kan lagi heboh sekali beras oplosan ini dan salah satu yang kemudian diperiksa adalah food station. Kita tahu BUMD milik Pemprov Jakarta. Sudah adakah respon dari food station terkait dengan beras oplosan ini dan seperti apa respon juga dari para pembeli di sana soal beras oplosan ini? Ya Adisti, kalau misalkan untuk saat ini memang belum ada rilis tertulis ataupun rilis secara langsung gitu yang disampaikan. Karena memang ini masih dalam proses penyidikan di Bareskrim Polri. Namun kalau misalkan kita kemarin merujuk pernyataan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang mengatakan bahwa memang ada laporan begitu terkait dengan hal tersebut. Namun ketika dikonfirmasi ke BUMD ini mereka menyangkal begitu. Jadi memang saat ini proses masih berjalan, pemeriksaan masih berjalan dan kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa memang apabila memang ditemukan adanya indikasi kecurangan, ini Pemprov akan menindak BUMD tersebut dengan tegas. Demikian Adisti. Oke, baik, dari Jakarta kita bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama dengan jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juru kamera Rama Pratama di sana. Selamat pagi Wafik. Wafik, terkait dengan heboh beras oplosan, Anda menemukan ada beras oplosan di sana dan apakah ada perubahan daya beli masyarakat terkait dengan hebohnya beras oplosan di sana, Wafik? Iya, selamat pagi Desti. Terkait dengan temuan beras oplosan di Makassar, Sulawesi Selatan, secara resmi dari beberapa instansi terkait belum menemukan berdasarkan monitoring yang sebelumnya dilakukan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan dan Bulog. Namun dari wawancara kami bersama beberapa pedagang yang ada di Pasar Pabayang-Bayeng, Kota Makassar ini sebelumnya di tanggal 14 Juli kemarin salah satu produsen beras datang ke pasar ini, mendatangi kios-kios dan juga mengambil dan juga menarik beberapa kemasan beras premium ditarik. Kemudian sehari setelah proses penarikan dari produsen beras ini, produsen beras menggantinya dengan kemasan yang baru. Dari keterangan para pedagang, alasan para produsen beras ini mengambil dan juga mengganti kembali beras yang sebelumnya diambil karena dari keterangan
produsen beras ini kadar beras yang tidak sesuai. Ini berdasarkan keterangan dari pedagang yang kami wawancarai di Pasar Pambaing-Baing. Berikut wawancara kami bersama dengan Nambung berikut ini. Apakah ada produsen yang datang untuk menarik berasnya kemudian mengganti? Ada yang kemarin sih, itu dari beras, bisa sebut mereka. Nah, beras itu Fortune dari PT Wilmar. Nah, itu dia ditarik karena kadar berasnya dia cuma 99% katanya. Itu sih alasannya yang ku dengar, tapi tidak tahu juga bagaimana. Nah, tapi sudah diganti. Sudah diganti yang baru. Terus yang diganti yang baru, kapan diambil dan kapan yang diganti, Pak? Waktu berselang 1 hari saja. Ya, Risti dan juga saudara, sebelumnya pedagang beras mengaku tidak mengetahui isu terkait beras oplosan ini sebelum pihak dari produsen datang untuk mengambil dan juga mengganti kemasan beras premium yang sebelumnya dijelaskan oleh pedagang. Dan selain itu, Dinas Perindustrian dan Bulog sebelumnya sudah juga melakukan pengawasan dan pemantauan di pasar-pasar tradisional dengan memonitoring beras medium dan premium langsung di pasar tradisional. Untuk hasil rilisnya nanti kami akan memberikan update kembali untuk Anda. Dan selain itu pantauan kami hari ini harga beras di pasar tradisional Pambaing-Baing ini selama 1 bulan terakhir memang sudah mengalami kenaikan, di mana harga premium yang sebelumnya 1 liternya Rp10.000 kini naik menjadi Rp14.000. Sama halnya dengan beras medium yang awalnya di harga Rp8.000 per kilogram kini menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketersediaan pangan dan juga sekaligus melindungi konsumen dari peredaran beras oplosan ini, Perum Bulog Sulawesi Selatan sebelumnya juga sudah menyalurkan beras jenis stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan mengecek langsung kios-kios yang ada di pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Para konsumen ataupun juga pembeli di pasar ini mengharapkan ada tindakan tegas dari pemerintah agar kiranya masyarakat tidak mengalami kerugian dari beredarnya beras oplosan ini. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak panik dan juga bisa lebih jeli lagi ketika akan berbelanja kebutuhan beras di pasar ataupun juga di pasar swalayan. Aristi. Baik, terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Wafik Aziza dan juga juru kamera Rama Pratama melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya ada Fedriska Ananda dan juga ada juru kamera Julian Fernando di Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.